Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Arif, Prodi Vokasional Teknik Pertanian. Langsung saja, pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain dengan merugikan kepentingan negara atau masyarakat. Korupsi merupakan suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang sangat merugikan bagi negara dan masyarakat. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus yang bermakna membusuk atau merusakkan. 2. Faktor penyebab korupsi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Sebagaimana dalam buku yang berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi, yang mengidentifikasikan empat faktor korupsi, yaitu 1. Faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. 2. Faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan di sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil. 3. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. 4. Faktor organisasi. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. 3. Dampak masif korupsi. Dampak masif korupsi dapat berdampak buruk terhadap aspek kehidupan yang berbeda, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan sumber-sumber yang ada, beberapa dampak masif korupsi meliputi: 1. Pengaruh negatif terhadap perekonomian suatu negara dan masyarakat. 2. Kerusakan lingkungan dan penurunan kualitasnya. 3. Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. 4. Buruknya kualitas infrastruktur bangunan dan fasilitas umum. 5. Merugikan sektor kesehatan dan pendidikan sehingga dampaknya dapat memperparah ketimpangan sosial. 6. Menurunkan kualitas hukum dan peradilan serta meningkatkan ketidakadilan. 7. Memperparah kesenjangan sosial dan merugikan kaum miskin dan kelompok rentan lainnya. 4. Nilai dan dampak anti korupsi. Ada beberapa nilai dan prinsip anti korupsi yang umumnya diakui, antara lain kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, dan terinspirasi. Akuntabilitas. Nilai-nilai prinsip anti korupsi tersebut bertujuan meminimalkan praktik korupsi dan memberikan landasan etis bagi berbagai tindakan dan keputusan dalam pemerintahan dan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Upaya pemberantasan korupsi. Ada beberapa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia, antara lain penegakan hukum terhadap koruptor dan pihak yang terlibat dalam tindakan pidana korupsi. Pencegahan korupsi dengan menguatkan tata kelola pemerintah dan mendorong transparansi serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Pendidikan dan pelatihan anti korupsi untuk seluruh lapisan masyarakat guna membangun kesadaran dan integritas anti korupsi. Pengawasan dan penguatan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemberantasan korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Ombudsman Republik Indonesia.
kolaborasi internasional dan diplomasi dalam upaya pemberantasan korupsi global. Peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Mahasiswa memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi. Mahasiswa dapat memahami penyebab korupsi dan melakukan upaya pencegahan, serta melaporkan kasus-kasus korupsi dan menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi di masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga dapat membantu meningkatkan kesadaran anti korupsi dan mempromosikan budaya transparansi dan integritas di kalangan masyarakat. Berikut peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Memahami hal-hal yang menjadi penyebab korupsi. Mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah dan kepolisian. Meningkatkan kesadaran anti korupsi di masyarakat. Melaporkan kasus korupsi dan menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi di masyarakat. Mengikuti pelatihan dan penyuluhan tentang anti korupsi. Menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat dalam hal transparansi dan integritas. Mengambil bagian dalam gerakan-gerakan anti korupsi di kampus maupun di masyarakat secara umum.